Dalam pertunjukan wayang Purwo, gagrag asli Yogyakarta, kita sering menyaksikan adegan goro-goro. Dalam adegan itu, seorang dalang selalu mendahulinya dengan suluk goro-goro. Sinengkang goro-goro, bumi langit gonjang ganjing, lero bakang pratolo indu ping pitu sehari. Tumekeng jolo nidi gumaluduk guntur ketuk, solae para jalma pati ambentusi sirna larut kadempu kang Poncoworo. Sesudah suluk dikumandangkan, dalang kemudian melengkapinya dengan pelukisan tentang keadaan goro-goro yang sangat mengerikan itu, di mana bintang-bintang di langit berbenturan, guntur meledak-ledak, langit tampak gelap gulita, banyak hujan salah musim, tanah retak-retak, gunung meletus, binatang-binatang berpisah keluar dari tanah, dan laut seperti diaduk-aduk. Tidak hanya melalui goro-goro dalam jagat pakliran Yogyakarta, tanda-tanda tentang kemunculan Satrio Peninggit Sang Ratu Adil yang didahului munculnya zaman Kolotido, zaman Kolobendu atau zaman Gemblung pula disebutkan dalam Wangsit Siliwangi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule, digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa, sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu, gegerlah di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah tersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet, keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar
bahwa Yaman sudah berganti cerita lagi. Apabila menelisik pada ketiga alinea dalam Wangsit Siliwangi di muka, kita akan dapat menarik suatu konklusi bahwa tanda-tanda kemunculan Satrio Peningit adalah sebagai berikut. Tanah kering sekalipun di tepian Sungai Cibanten, negara akan pecah karena kerbau putih yang dikembalikan oleh orang jangkung yang memerintah di pusat kota. Keturunan pribumi hanya menjadi orang suruhan. Artinya, kehidupan saat itu sangat menderita, sekalipun hidup di sebuah negara yang makmur. Penderitaan itu tidak dapat dilepaskan dengan penjajahan bangsa Belanda, yang dimaksud dengan kerbau putih yang dikembalikan oleh orang jangkung. Penjajahan yang kemudian memberangus kekuasaan raja-raja, penjajahan yang kemudian menyebabkan orang-orang pribumi hanya senasib sebagai budak. Zaman terus bergulir. Sekawanan monyet berkuasa. Pada saat itu, orang-orang pribumi seperti terbangun dari mimpi ketika sadar bahwa miliknya telah dicuri dan dijual. Banyak di antara orang-orang pribumi yang tidak tahu kalau zaman telah berganti. Artinya, banyak penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia telah beralih di tangan sekawanan monyet, simbolisasi pasukan Jepang. Lebih fatal lagi, banyak penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa barang-barang berharga dari Indonesia telah dijual dan dicuri oleh bangsa penjajah, dibawa ke negaranya. Sekawanan monyet berkuasa, kerbau putih kabur, orang-orang pribumi bersukacita, tapi hanya untuk sementara waktu. Karena kemudian datanglah bencana kelaparan dan penyakit. Kematian di mana-mana. Artinya, sesudah Jepang dapat mengusir Belanda dari tanah air, orang-orang pribumi bersukacita. Namun, semasa penjajahan Jepang, penduduk pribumi justru semakin menderita. Bencana kelaparan dan penyakit melanda di mana-mana. Banyak orang meninggal karena busung lapar dan penyakit yang sangat aneh. Penyakit yang sulit disembuhkan.